Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Regi. Saya sebagai tutor di SMP Homeschooling Kaseto. Nah, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan coba memandu bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini digunakan sebagai media penugasan untuk siswa-siswi yang ada di Homeschooling Kaseto. Nah, untuk para siswa yang baru atau orang tua wali yang baru menggunakan aplikasi Google Classroom ini pasti bertanya-tanya atau kebingungan terkait penggunaan aplikasi Google Classroom ini. Nah, di video kali ini saya akan coba mengulas bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom, dimulai dari cara penggunaan di handphone, smartphone, yang kedua penggunaan menggunakan laptop atau komputer. Nah, saya akan coba mengulasnya satu persatu. Jadi nanti saya akan coba mengulas dari handphone terlebih dahulu. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi Google Classroom atau platform Google Classroom menggunakan smartphone. Nah, di sini saya menggunakan smartphone Android. Nah, jika Bapak Ibu atau adik-adik menggunakan smartphone iOS, itu juga bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ini di smartphone iOS-nya masing-masing. Nah, langkah yang pertama adalah jika tidak mempunyai aplikasi Google Classroom, yang pertama adalah mendownload aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasinya seperti ini, bisa diketik di pencarian Google Classroom. Nanti akan keluar aplikasi Google Classroom, tampilannya seperti ini ya. Sini judulnya Google Class. Nah, yang pertama, selanjutnya kita klik install. Klik install. Kita tunggu beberapa menit sampai aplikasi ini terinstall di smartphone kita. Selanjutnya klik buka. Nah, ini tampilan Google Classroom ya sebelum kita masuk ke email kita. Nah, selanjutnya klik mulai. Nah, di sini saya sudah memasukkan email Classroom. Saya meminjam salah satu akun Classroom dari siswa Homeschooling Kaseto. Nah, jadi tidak bisa menggunakan Gmail ya. Jadi di sini menggunakan akun Classroom yang sudah dibuatkan oleh Homeschooling Kaseto. Di sini bertuliskan @classroom.hsks.sch.id. Nah, ini akun yang bisa digunakan untuk masuk ke aplikasi Classroom yang digunakan oleh Homeschooling Kaseto. Kita klik, tunggu beberapa menit. Nah, ini sudah masuk ke halaman awal dari Google Classroom. Nah, di sini tertulis gabung ke kelas menggunakan kode kelas, dan artinya di sini belum pernah bergabung atau belum bergabung ke salah satu kelas. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita bergabung ke salah satu kelas? Nah, nanti para tutor akan membagikan kode kelas kepada siswa. Nah, nanti kode kelas itu akan menjadi kode yang akan dimasukkan untuk siswa jika ingin gabung ke kelasnya masing-masing. Contoh seperti ini. Jika kita ingin gabung ke salah satu kelas, klik tanda plus yang ada di atas. Nah, di sini bertuliskan mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode di sini. Nah, pasti para pengajar sudah membagikan kode kelasnya masing-masing. Misalnya IPS mempunyai kode kelas sendiri, ataupun bahasa Inggris mempunyai kode kelasnya tersendiri. Nah, nanti jadi kode kelasnya itu siswa sudah mendapatkan ya. Jadi nanti para siswa tinggal memasukkan kode kelasnya untuk bergabung ke kelas. Contoh seperti ini. Contoh saya mempunyai kode kelas untuk kelas IPS komunitas. Sini kita tuliskan. Nah, ini adalah kode kelas dari
kelas IPS komunitas kelas 7. Nah, klik gabung. Tunggu. Nah, ini sudah ada kelas. Kita bisa buka kelasnya. Di sini ada tugas kelas. Ini forum. Forum ini biasanya para tutor mengumumkan atau membuat announcement. Nah, biasanya announcement ini berupa ucapan selamat datang ataupun announcement terkait mata pelajaran yang diampu oleh tutor itu. Nah, di sini ada tugas kelas. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sudah terposting modul 1 Indonesia Kaya. Di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini nanti adik-adik diminta untuk membuka video pendahuluan tersebut. Nah, sebelum masuk ke modul Indonesia Kaya ini, adik-adik harus mengklik video ini agar adik-adik tahu gambaran dari modul Indonesia Kaya atau modul 1 dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini ya, ini adalah tampilan dari tugas. Nah, selanjutnya ada anggota. Nah, ini adalah anggota dari kelas IPS 7 komunitas. Nah, ini adalah pengajarnya atau tutor-tutornya. Jadi di sini tutornya ada Regi Putra Pratama Widika. Nah, di sini ada Kak Aldi sebagai kepala akademik untuk memantau kelas. Di setiap kelas pasti ada Kak Aldi untuk memantau. Di sini ada administrator yang mengatur isi dari Google Classroom ini. Nah, di sini ada tugas kelas, ada pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 ini biasanya langsung di-attach menggunakan Google Meet. Jadi nanti adik-adik diminta untuk mengklik link Google Meet di sini untuk bertemu atau bertatap muka dengan tutor atau teman-teman yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, biasa pertemuan ini diklik ketika adik-adik sedang berada di kegiatan belajar mengajar. Di sini ada materi 1, ada materi 2. Nah, di sini ada juga ada kuisnya. Nah, kuis di sini nanti adik-adik tinggal klik saja link yang ada di sini ya. Di sini menggunakan Quizizz. Jadi adik-adik nanti untuk mengerjakan kuisnya tinggal klik saja. Nah, lalu ada tugas juga nih, tugas keterampilan. Nah, untuk kurikulum K13 tugasnya itu ada tugas pengetahuan dan juga ada tugas keterampilan. Nah, coba kita buka tugas keterampilannya, membuat peta persebaran flora dan fauna. Nah, di sini jangan lupa adik-adik perhatikan petunjuk dari tugas tersebut. Contoh misalnya dari poin 1 sampai dengan 4 ini ya. Poin 1 sampai dengan 4 ini diperhatikan. Nah, di sini sudah ada contoh tugasnya. Kita lihat contoh tugasnya. Nah, ini sudah ada contoh tugasnya. Jadi adik-adik tinggal membuat sesuai dengan referensi yang ada di sini. Begitu, dan mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di tugas ini. Gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh tutor di Google Classroom ini? Contoh tugas keterampilan ini karena harus mengattach atau melampirkan file. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa tambahkan lampiran, kemudian ambil file di sini. Nah, kita sudah ada misalnya sudah mengerjakan tugasnya, klik tugasnya di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini tugasnya sudah terlampirkan ya. Sudah terlampirkan. Nah, kemudian apabila sudah terlampirkan bisa menambahkan komentar pribadi di sini.
Misalnya, Assalamualaikum. Berikut saya lampirkan tugas keterampilan saya. Nah, kemudian bisa klik serahkan untuk kita menyerahkan tugasnya. Kita klik serahkan. Nah, satu lampiran akan dikirim untuk tugas buatlah peta persebaran flora dan fauna. Kita serahkan. Nah, ini pekerjaan telah dikirim. Pekerjaan telah dikirim berarti kita sudah menyelesaikan tugas, ya. Nah, ini sudah diserahkan berarti sudah dikerjakan tugasnya. Nah, kemudian apabila sudah dinilai, salah satu tugasnya itu nanti akan muncul nilainya di notifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Apabila sudah dinilai, itu langsung ada notifikasinya. Dinilai sudah, berarti sudah dinilai oleh tutornya. Nah, itu notifikasinya. Kita bisa lihat notifikasinya di sini. Nah, ini tandanya sudah dinilai oleh tutor, ya. Nilainya 90 dari 100. Nah, itu bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Google Classroom menggunakan smartphone. Jadi apabila masih ada kurang atau tidak jelas, bisa tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan aplikasi Google Classroom menggunakan PC atau laptop. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi Classroom menggunakan PC atau laptop. Pertama-tama sama seperti menggunakan smartphone, kita cari platform Google Classroom-nya di Google. Kita klik Classroom. Nah, kemudian kita buka. Di sini tertulis Google Classroom. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita masuk menggunakan email Classroom. Ya, di sini saya sudah ada email Classroom. Saya pinjam email Classroom salah satu siswa Homeschooling Kaseto. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom di PC. Nah, di sini belum ada kelas satupun. Bagaimana caranya menambahkan kelas? Nah, di sini menambahkan kelas, kita masukkan kode kelas di sini. Sama seperti di smartphone tadi, kita masukkan kode kelas yang ingin kita masukkan. Contohnya kelas IPS kelas 7 komunitas. Kita masukkan kode kelasnya untuk bergabung. Gabungnya 22. Kita klik gabung untuk bergabung ke kelasnya. Nah, di sini kita sudah gabung ke kelas IPS 7 komunitas. Di sini ada forum yang biasa dijadikan sebagai pengumuman oleh tutor.
ataupun informasi yang ingin dibagikan oleh tutor. Kemudian tugas kelas. Nah, ini tugas kelas dari IPS kelas 7. Yang pertama ada modul Indonesia Kaya atau modul 1. Jadi setiap modulnya nanti topiknya, setiap judul modul, topik dari tugasnya adalah judul dari modulnya. Misalnya topik yang pertama ini modul 1 Indonesia Kaya, kemudian nanti ada topik kedua, modul kedua. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Ini anggota. Nah, bagaimana cara melampirkan tugas? Nah, seperti tadi di smartphone kita sudah melampirkan tugas, ya, tugas dari keterampilan. Nah, sekarang kita lampirkan tugas di laptop atau PC. Nah, bagaimana caranya? Kita klik lihat tugas. Nah, kemudian tambah. Kita klik file apabila kita sudah mengerjakan tugasnya dan sudah di foto, kemudian ditaruh di PC, masukkan ke PC. Kita cari tugasnya. Bila sudah ada, misalnya tugasnya ini, kita klik, kita open, kemudian upload. Nah, setelah itu kita klik kirim, kemudian klik serahkan. Nah, nanti tutor akan menilai tugas dari kita. Pastikan adik-adik mengerjakan tugas sesuai dengan deadline-nya. Nah, nanti tutor akan memberikan deadline di masing-masing tugas, jadi adik-adik diharapkan mengerjakan tugas sesuai dengan deadline-nya atau sebelum deadline yang diberikan. Jadi kita harus mengerjakan tugas sebelum deadline agar apa? Agar tidak ada pengurangan nilai, agar nilai kita bisa lebih besar dan tidak ada pengurangan nilai. Nah, itu adalah tutorial bagaimana cara menggunakan platform Google Classroom menggunakan PC atau laptop. Apabila nanti adik-adik masih bingung ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan ke Kak Regi ataupun ke wali kelasnya masing-masing. Cukup sekian penjelasan atau panduan menggunakan platform Google Classroom. Aku ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.